Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Feti Fatima, sebagai moderator, dan teman saya Yusni Mel dan Edi Rahman Hadi. Kami akan membawakan materi tentang pembuatan biogas dari kotoran sapi. Saya akan menjelaskan definisi tentang biogas dan kotoran sapi. Biogas adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan organik dalam kondisi tanpa kehadiran oksigen. Biogas ini juga bersifat mudah terbakar dan mempunyai kandungan gas metana sekitar 50-70%. Mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6.400 sampai dengan 6.600 kilokalor meter pangkat 3. Berikutnya itu kotoran sapi. Kotoran sapi adalah limbah hasil pencernaan sapi, memiliki sistem pencernaan khusus yang menggunakan mikroorganisme dalam sistem pencernaannya, yang berfungsi untuk mencerna kotoran dan lignin dari rumput bersih yang berserat tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Konsentrasi substrat atau chemical oxygen domain. Pada saat pencernaan pembuatan digester, perlu mengetahui bahan yang akan dimasukkan nantinya memiliki nilai chemical oxygen domain. Yang kedua yaitu kandungan asam lemak organik. Konsentrasi asam lemak organik atau volatile fatty acid yang tinggi akan menyebabkan turunnya pH. 3. Derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH yang baik akan beroperasi adalah 6-7,5. Bakteri pada pH lebih rendah dari 5,0 dan lebih tinggi dari 8,5. Pertumbuhannya sering sangat lambat. Temperatur juga merupakan indikator yang sangat penting, di mana untuk merubah zat organik polimer senyawa temperaturnya yaitu 40 derajat sampai 60 derajat Celcius. Dan kelima yaitu digester biogas. Digester adalah tempat bahan-bahan organik diurai oleh bakteri secara anaerobik menjadi gas CH4 dan CO2. Baiklah, itu materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Yusni Mel akan melanjutkan materi dari Feti Fatima. Selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan biogas dari kotoran sapi. Yang pertama itu mencampur kotoran sapi dengan perbandingan 1:1. Di sini kita akan mencampur kotoran sapi dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 di bak penampungan sementara. Bentuk lumpur ini akan memudahkan ketika dimasukkan ke dalam digester. Kemudian yang kedua, memasukkan lumpur ke dalam digester melalui lubang masuk. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka supaya proses masuknya lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester keluar. Pengisian lumpur pertama ini dibutuhkan kotoran sapi dalam jumlah yang banyak supaya digester penuh. Kemudian yang ketiga, adanya penambahan bakteri. Di sini dilakukan penambahan bakteri sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung atau setara dengan 75 kg untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter kuadrat. Setelah digester dalam keadaan penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Ini sangat dianjurkan agar nantinya mempercepat hasil fermentasinya. Kemudian yang keempat, membuang gas yang pertama kali dihasilkan, termasuk gas CO2. Pada hari
ke-1 sampai ke-8. Sedangkan hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, biogas akan menyala dan biogas kemudian terbentuk. Adapun reaksi kimia proses fermentasi biogas ini terbagi menjadi 3 termin. Yang pertama, reaksi hidrolisa atau termin pelarutan. Dalam termin ini, bakteri atau bahan yang tidak larut, misalnya selulosa dan lemak, diubah sebagai bahan yang larut pada air, misalnya karbohidrat dan asam lemak. Tahap pelarutan berlangsung dalam suhu 250 derajat Celcius pada digester. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi asidogenik atau termin pengasaman. Dalam termin ini, bakteri asam membuat karbon dioksida, hidrogen, dan asam asetat pada suasana anaerob. Tahap ini berlangsung dalam suhu 250 derajat Celcius pada digester. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi metanogenik atau termin gasifikasi. Dalam termin ini, bakteri metana menciptakan gas metana secara perlahan. Biasanya biogas terbentuk dalam 4-5 hari setelah digester diisi. Produksi biodigesternya tidak diisi kembali. Setelah itu, fermentor. Fermentor adalah tangki atau wadah di mana di dalamnya seluruh sel atau mikrobia mengubah bahan dasar menjadi produk biokimia dengan atau tanpa produk sampingan. Fermentor ini merupakan tempat untuk keberlangsungan proses fermentasi atau transformasi bahan dasar menjadi produk yang diinginkan yang dilakukan oleh sistem enzim dalam mikroba atau enzim yang diisolasi. Kemudian ada pun jenis-jenis fermentor. Yang pertama yaitu bioreaktor tangki adukan, di mana udara disirkulasikan melalui medium yang diaduk dengan impeller. Kemudian yang kedua itu bioreaktor kolom gelembung, di mana udaranya dialirkan melalui sparger di dasar bejana. Kemudian yang ketiga itu bioreaktor dengan pancaran udara. Di sini terdiri dari 2 kolom yang dimasukkan ke dalam kolom yang lain. Udara dipaksa masuk melewati pipa sehingga udara dapat terpancar ke atas dan medium ikut terbawa. Kemudian yang keempat itu bioreaktor terkemas padat. Di sini dilakukan pengisian dengan bahan padatan yang dapat menjaring mikrobia masuk ke dalamnya. Sekian dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya yaitu Edi Rahmanadi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edi Rahmanadi. Saya akan melanjut materi dari teman saya yaitu Yusnimel. Hasil-hasil yang didapatkan dari komponen biogas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini adalah berupa gas metana CH4 sekitar 54-70% dan gas karbon dioksida atau CO2 berkisar 27-45%. Selanjutnya ada nitrogen N2 3-5% dan nitrogen H2 1%. Selanjutnya ada juga 0,1 karbon monoksida CO, ada juga 0,1 oksigen dan 0 sejumlah kecil hidrogen sulfida H2S. Gas metana atau CH4 yang merupakan komponen utama biogas memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 4.800 sampai 6.700 kilokalori per meter kubik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar yang bermanfaat. Namun gas metana murni mengandung kurang lebih energi sebesar 8.900 kilokalori per kubik. Karena nilai kalornya yang sangat tinggi, biogas dapat digunakan untuk penerangan, memasak, penggerak mesin dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Biogas merupakan campuran antara gas-gas yang dihasilkan dari proses penguraian anaerob atau tanpa udara, atau fermentasi dari material organik seperti kotoran hewan, lumpur kotoran, sampah padat ataupun sampah yang mudah terurai.
Biogas bersifat mudah terbakar dan mempunyai kandungan gas metana sekitar 50-70%. Kotoran sapi sangat cocok digunakan sebagai sumber penghasil biogas. Sebagai biostarter, mengandung bakteri penghasil metana yang terdapat dalam perut hewan ruminansia. Komponen biogas yang dihasilkan dalam proses fermentasi adalah gas metana CH4 sekitar 54-70%, gas karbon dioksida CO2 sekitar 27-45%, nitrogen atau N2 3-5%, hidrogen H2O 1%, 0,1% karbon monoksida CO, 0,1% oksigen O2, dan sejumlah kecil hidrogen sulfida H2S. Gas metana CH4 yang merupakan komponen utama biogas memiliki nilai kalori yang cukup tinggi, yaitu berkisar 4.800-6.700 kilokalori meter kubik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar yang sangat bermanfaat untuk perumahan atau untuk desa-desa. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.